partisipasinya. Oke, kita lihat ya. Kita bahas soal latihannya dulu, baru nanti kalau waktunya masih panjang kita bahas TO-nya. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Pada tanaman gandum sifat warna hitam epistasis. Nah, jadi ini kasusnya penyimpangan semu hukum Mendel ya, yaitu kasus epistasis, di mana epistasis itu berarti artinya suatu gen yang menutupi gen lain atau alel lain gitu ya, suatu alel atau gen yang menutupi gen lain. Itu di sini H besar itu epistasis terhadap K besar. Keduanya dominan terhadap alelnya untuk warna putih. Jadi terhadap alelnya itu berarti H besar terhadap H kecil, K besar terhadap K kecil gitu ya maksudnya. Nah itu nanti kalau homozigot resesif seperti ini H kecil, H kecil, K kecil, K kecil nanti akan memberi warna putih. Nah maka rasio fenotipnya ini gampang ya. Jadi pertama kan kita cukup cari gametnya. Kakak rasa kalian udah bisa semua lah ya menentukan gamet H besar H kecil, K besar K kecil. Kalau dicari gametnya nanti ada 4 nih ya. Nah, ada 4 gamet. Sementara H kecil, H kecil, K kecil, K kecil ini jadi satu gamet, itu H kecil, K kecil. Nah, nanti tinggal kita buat nih pakai papan kunet seperti ini ya. Nanti kita gabungkan terjadi fertilisasi gitu ya. Berarti yang pertama ini jadinya H besar, H kecil, K besar, K kecil ya kan. Kemudian yang ini H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Yang ini H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Dan yang ini H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, sekarang coba kita tentukan fenotipnya bareng-bareng ya. Yang ini jadinya fenotipnya warna apa kira-kira? Hitam. Nah, betul. Karena walaupun ada H besar dan K besar, yang H ini epistasis gitu ya, hitam. Yang ini? Yang kedua? Hitam. Yang ketiga? Kuning. Yang keempat? Kuning. Putih. Putih ya. Jadi ini homozigot resesif tadi ya, sama seperti yang di soalnya dia kasih keterangan nih, gandum putih H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, nanti rasionya berarti rasio fenotipnya jadi berapa? 2:1. Ya, yang C ya 2:1, hitamnya 2, kuningnya 1, putihnya 1. Nah, kalau misalkan soalnya yang ditanya rasio genotip, kalau rasio genotip berapa berarti? Kira-kira? Yang tahu? Rasio genotip itu genotip 1 banding 3:1. Ya, jadi kalau konteksnya di soal ini, nah lihat nih, mana yang genotip itu yang ini nih, yang warna merah nih. Nah ini namanya genotip nih. H besar H kecil, K besar K kecil ada berapa? Ada 1 kan? Semuanya ada 1 nih masing-masing kan. Nah berarti rasio genotipnya 1:1 banding 1. Iya, ada 4 kali satunya. Nah ini kalau yang ditanya rasio genotip gitu ya. Jadi bukan 12:31. Kalau 12:31 itu kalau heterozigot sempurna disilangkan dengan heterozigot sempurna. Maka dalam kasus epistasis itu rasionya jadi 12:3:1. Jadi kalau misalkan ada soal nih, H besar H kecil, K besar K kecil disilangkan dengan H besar H kecil, K besar K kecil. Nah ini tuh sebenarnya kalian udah nggak usah bikin tabel kayak begini lagi ya. Kalian bisa langsung jawab tuh jawabannya 12:31. Tapi kalau di soal bukan hetero dengan hetero, ya seperti misalkan ini ya, hetero sama homozigot, ya mau tidak mau kalian harus hitung gitu ya. Ada buat papan cetur punetnya ya. Jadi dilatih lagi di problem set di modulnya kan ada tuh ya latihan-latihan soalnya, kalian coba kerjakan lagi. Nanti kalau ada yang bingung nanti bisa ditanya. Bisa ya? Kak, itu tadi kok bisa 1:1:1:1 ya Kak? Ya, nih kalau yang ditanya rasio genotip. Genotip itu apa sih? Genotip itu sifat yang tidak tampak. Sifat yang tidak tampak alias susunan gennya. Seperti yang ini, hitam, ini susunan gennya H besar, H kecil, K besar, K kecil ya kan? Nah, di sini di kotak ini ada nggak H besar, H kecil, K besar, K kecil lain? Nggak ada kan? Berarti hanya ada 1 gitu ya. Berarti 1 gitu kan. Terus yang ini yang kedua, H besar, H kecil, K kecil, K kecil hanya ada 1, berarti ada 1. H kecil, H
K besar K kecil ada 1. H kecil K kecil ada 1. Berarti rasio genotipe jadinya 1, 1, 1, 1. Itu kalau yang ditanya rasio genotip. Tapi karena yang ditanya rasio fenotip, fenotip itu sifat yang tampak kan. Nah, ini jadinya warna hitam. Ini juga jadinya warna hitam. Berarti hitamnya ada 2, ya kan? 2. Ini jadi kuning. Kuningnya 1. Ini putih. Putihnya 1. Jadi 2:1:1. Kalau rasio fenotip. Jadi jawabannya yang C. Karena yang ditanya kan rasio fenotip. Ya? Kak, itu maksud epitasis itu apa ya, Kak? Epistasis. Kamu ikut nggak kemarin penyimpangan kalau udah semester kemarin ikut nggak materi PJJ yang ulangan hereditas? Lupa ya. Kalau belum nanti ditonton lagi di SIP-nya, kan itu ada rekaman videonya ya. Itu nanti ada tuh materi hereditas, kita ngebahas tuh salah satunya ada namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, jadi salah satu penyimpangan semu hukum Mendel itu ada namanya epistasis. Apa itu epistasis? Epistasis itu adalah kondisi di mana suatu gen atau alel ya itu menutupi gen dominan lain gitu. Jadi kayak misalkan ini K besar ini dua-duanya sama-sama dominan dan ini dua-duanya gen yang berbeda karena hurufnya aja udah beda ya kan, berarti gennya beda. Nah, maka ketika dibilang H besar epistasis terhadap kuning, ketika nanti ada warna ada seperti ini nih, ada H besar, ada K besar, yang muncul warnanya bukan setengah hitam setengah kuning, tapi yang muncul warna hitam. Karena apa? Yang hitam epistasis, yang hitam itu menutupi sifat warna kuning gitu ya. Bisa nanti dibaca lagi ya tentang materi penyimpangannya dan ditonton lagi video pembelajarannya di SIP kalau misalkan lupa ya. Nah, oke, kita lihat soal nomor 2. Berdasarkan badan filogeni berikut ini, pasangan organisme yang memiliki kekerabatan yang paling dekat adalah, kalian jawab apa tadi? 23. 23, oke ya. Kenapa 23? Kenapa? Karena paling dekat ya, betul. Jadi gini, dalam evolusi ya, dalam klasifikasi gitu ya, kita ada yang namanya mengklasifikasikan berdasarkan filogeni, asal usul gitu ya. Nah, jadi pohon filogeni ini nanti menggambarkan tentang hubungan kekerabatan berdasarkan data-data yang tersedia. Biasanya nanti kalau pohon filogeni itu dibuat berdasarkan analisis DNA biasanya. Jadi nanti dilihat nih kecocokan DNA-nya gitu. Nah, tapi ada juga salah satu pembentukan badan filogeni yang lebih mudah, yaitu dengan namanya analisis kladistik. Analisis kladistik ini yaitu dengan kita menyamakan homologinya, strukturnya, atau morfologinya gitu ya, atau fisiologinya, seperti misalkan vertebrata bertulang belakang, kemudian peredaran darahnya tertutup, nah gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan kladistik gitu ya. Nah, nanti kita buat nih seperti ini. Dalam pohon filogeni itu nanti ada garis panjang ke atas ini kan ya. Cuma kalau ini kan dibuat miring nih garisnya. Sebenarnya garisnya tuh lurus. Bisa juga seperti ini nih, garis-garis lurus nih ya. Nah, jadi garis-garis lurus ini yang ke atas ini menggambarkan waktu terbentuknya mereka. Jadi misalkan nih 2 sama 3 itu titik temunya kan di sini nih. Nah, ini berarti artinya mereka ini yang paling terakhir terbentuk evolusinya gitu. Sementara nomor 5 sama 6 kan ini agak kebelakangan nih. Sama nomor 4 juga nih titiknya nih agak kebelakangan, berarti mereka terbentuknya lebih dulu nih berarti gitu. Sementara titik yang paling bawah nih, ya titik ini berarti titik yang menggambarkan bahwa ini adalah spesies nenek moyang dari keenamnya. Ya, titik yang ini nih, ini adalah nenek moyangnya. Kemudian nanti antara nomor-nomor atau spesies-spesies ini ada jarak ya. Tadi yang benar yang kalian jawab 23, kenapa? Karena paling dekat, betul. Jadi ini yang dinamakan sebagai jarak genetik. Jarak genetik itu bisa juga kita bilang jarak kekerabatan. Semakin dekat jaraknya ya berarti hubungan kekerabatannya semakin erat ya. Itu tentang pohon filogeni. Jadi jawabannya yang B, betul ya.
Bisa ya. Nah, ini adalah bentuk pohon filogeni kalau kebalik gitu. Jadi kalau ini kan versi vertikal, versi ke atas. Nah, kalau ini kalau pohon filogeninya roboh, jadi horizontal gitu. Jadi bagian filogeni itu bisa ditampilkan dalam versi vertikal atau bisa juga nanti dalam bentuk horizontal ya. Jadi pohonnya tiduran, pohon filogeninya gitu. Pertumbuhan tunas apikal pada tanaman bersifat dominan dibandingkan pertumbuhan bagian lain. Alasan untuk fenomena ini terkait dengan fakta bahwa titik-titik ya. Tunas apikal bersifat dominan, maka ini yang dikenal dengan namanya peristiwa dominansi apikal ya kan. Siapa yang masih ingat apa yang menyebabkan terjadinya dominansi apikal? Kaitannya dengan apa? Hormon, iya betul. Jadi dominansi apikal itu adalah suatu peristiwa di mana tunas apikal itu lebih cepat tumbuh ya karena pengaruh dari apa? Hormon auksin ya. Betul. Hormon auksin ini hormon yang berperan dalam salah satunya adalah pertumbuhan primer gitu ya, yaitu adalah pertumbuhan ke arah atas memanjang gitu ya, pertumbuhan yang memanjang atau pemanjangan sel ya. Jadi jawabannya berarti adalah yang berkaitan dengan hormon auksin. Udah dapet ya berarti yang cuma satu kan di sini, yang D gitu ya. Yang D, hormon auksin dihasilkan pada bagian tunas ujung dan ditransfer dari atas ke bawah. Jadi makanya nanti dia lebih banyak akumulasinya di atas gitu. Ya nanti kalian ingat lagi ya tentang jaringan-jaringan tumbuhan. Misalkan kayak kemarin kita udah bahas juga tuh waktu itu ya, jadi bahwa nanti di bagian meristem apikal kan jadi 3 jaringan dasar tuh ya, ada protoderm nanti jadi epidermis ya kan, ada prokambium nanti jadi kambium, jadi xilem, jadi phloem ya kan, meristem dasar jadi parenkim, jadi sklerenkim ya, nanti dibuka lagi catatannya atau PowerPoint yang pernah kakak kasih. Jaringan epitel seperti gambar di bawah ini mempunyai fungsi dalam titik-titik. Nah, ini adalah gambar dari epitel silindris, dari bentuknya udah kelihatan ya, tabung gitu kan, memanjang, silindris, bersilia, ada keterangan silianya, atau dikenal dengan namanya pseudostratified. Apa artinya pseudostratified? Ada yang tahu pseudostratified apa? Kalau diterjemahkan? Nggak tahu, Kak. Pseudo apa pseudo? Semu, ya, stratified. Berlapis. Stratified itu artinya berlapis. Jadi pseudo stratified itu berlapis semu. Jadi dia ini seolah-olah berlapis tapi sebenarnya dia selapis gitu ya. Nah, di mana adanya kalau yang bersilia? Yang ingat? Silianya itu nanti untuk mendorong partikel-partikel kotoran. Ada di mana bisa ditemukan? Di reproduksi. Itu selain itu yang paling utama Trachea. di trakea. Jadi di sistem apa? Pernapasan ya. Jadi di trakea betul. Ya. Jadi berarti fungsinya buat apa? Proteksi, betul sekali. Fungsinya adalah proteksi, perlindungan ya. Nah, kita ingat lagi sebelum nanti kakak akan coba ini jelasin macam-macam epitel, tapi kita coba jawab dulu nih. Jaringan dasar pada hewan ada apa aja? Ada berapa? Ada berapa jaringan dasar pada hewan? Ada 4. Betul, ada 4. Apa aja? Pertama jelas epitel gitu ya. Terus? Otot, saraf, ya kan? Satu lagi adalah jaringan apa? Ikat. Atau nama lainnya penyokong ya. Nah, nanti jaringan ikat itu macam-macam ya kan? Ada jaringan ikat umum seperti tendon sama ligamen ya. Ada juga jaringan ikat khusus seperti darah, tulang, ya kan? Adiposa, lemak gitu ya. Nah, ini adalah jaringan-jaringan ikat ya. Kita lihat epitel nih, macam-macam epitel. Jadi ini adalah simple squamous atau pipih selapis ya. Fungsinya untuk difusi dan filtrasi. Berarti adanya di mana tuh kalau difusi sama filtrasi? Difusi di mana difusi?
Paru-paru. Paru-paru, ya lebih spesifik di paru-paru bagian Alveolus. alveolus, iya. Jadi di alveolusnya ya, gitu. Kemudian kalau filtrasi Glomerulus. glomerulus, betul. Alveolus, glomerulus di ginjal gitu ya. Kalau yang kubus lapis dia untuk reabsorpsi. Berarti kalau reabsorpsi di mana? Ginjalus. Ginjal, di tubulusnya ginjal, baik di TKP, TKD, Henle itu dia tersusun dari kubus lapis ya. Silindris lapis untuk absorpsi di mana? Usus halus. Usus halus, betul, atau intestinum tendium ya. Pipi berlapis untuk proteksi. Epitel. Epitel, iya ini epitel, semuanya epitel. Kulit. Kulit, betul, itu di kulit bagian epidermis. Mungkin tadi mau jawab epidermis kali ya. Jadi di epidermis gitu ya. Di kulit kita nih paling luar nih yang suka kelupas, kalian kelupasin, nah kalian gigit-gigitin, nah itu kulit pipi berlapis ya. Kubus berlapis, kalau untuk sekresi berarti di mana sekresi? Sekresi apa? Apa sih yang disekresi biasanya? Sekresi itu kan pengeluaran zat yang masih dibutuhkan, ya kan? Minyak. Ya, kalau minyak sih sebenarnya dia dibuang ya. Yang biasanya Pak, ya sebenarnya yang lebih spesifik nih, yang lebih banyak gitu. Ya minyak sih sebenarnya kelenjar minyak juga termasuk, cuma yang lebih banyak dan yang lebih tepat untuk dibilang dia itu sekresi gitu. Kelenjar, endokrin. Apa itu endokrin? Hormon. Hormon, iya. Jadi kelenjar hormon gitu ya. Itu dia kubus berlapis ya. Nah kalau yang transisional ini dia di kantung kemih. Jadi kalau misalkan kantung kemihnya kosong, dia bentuknya kubus. Tapi kalau kantung kemihnya terisi, nanti dia akan tertekan sehingga nanti bentuknya jadi epitel pipih gitu ya. Itu tentang jaringan epitel ya. Nanti dibaca lagi ya yang lain-lainnya. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Nah, Kak, belum sempat ke screenshot. nanti dikasih PPT-nya ya. Biasa seperti biasa nanti dititipin ke Kak Dada, jadi kalian bisa pelajari dengan ini. Kita lihat nomor 5 ya. Menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Nah, ini ada gambar inspirasi dan ada ekspirasi ya. Ini sebenarnya mudah ya, kalian bisa langsung praktik menarik nafas atau menghembuskan nafas. Jadi kalau misalkan dalam pernafasan, mudahnya adalah kalian pahami ketika udara masuk ya, udara masuk. Nah, kalau udara masuk, kalian bisa langsung praktekin sekarang sambil menghirup nafas, itu semua otot-ototnya berkontraksi. Ada nanti kalau pernafasan dada berarti otot antar tulang rusuk, ya kan? Kalau pernafasan perut berarti otot diafragma, terjadi kontraksi. Terus nanti kalau kita menghirup nafas, tulang rusuknya jadi naik bersamaan dengan tulang dada, karena tulang dada sama tulang rusuk kan satu paket nih, ya kan? Tulang rusuknya naik, tulang dadanya naik, gitu ya. Kemudian nanti rongga dadanya membesar. Kemudian supaya udaranya bisa masuk, berarti tekanan di luar itu harus lebih besar dan tekanan di dalamnya harus lebih kecil ya. Nah, makanya nanti tekanan udara di paru-parunya berarti rendah atau lebih kecil gitu. Kemudian nanti diafragmanya kondisinya mendatar ya. Nah, ini kalau udaranya masuk, kalau udaranya keluar gimana? Ya kebalikannya. Kalau ototnya kontraksi berarti kalau udara keluar relaksasi. Tulang rusuknya yang tadinya naik berarti balik lagi gitu kan. Tulang dadanya juga nanti balik lagi atau turun kembali ke posisi awalnya. Rongga dada yang tadinya membesar menjadi mengecil. Tekanan paru-parunya yang tadinya rendah berarti jadi lebih tinggi, lebih besar. Diafragma yang tadinya datar jadi melengkung gitu ya. Maka berarti yang mana nih yang tepat nih kalau udara keluar? Yang Yang tulang dada ke posisi semula ya, yang betul. Bisa ya? Kita lihat soal berikutnya. Nomor 6, ini ada 2 larutan, X sama Y. Larutan X 10% gula, larutan Y di dalam bejananya 5% gula. Berarti larutan X disebutnya larutan apa?
Hipertonis. Hipertonis. Hipertonis, betul, hipertonis karena 10% ya. Kalau larutan Y Hipotonis. hipotonis. Oke, kalau hipertonis berarti airnya banyak atau sedikit? Airnya lebih Airnya sedikit. sedikit, iya kan? Nah, karena garamnya yang lebih banyak. Sementara kalau hipotonis ini airnya lebih banyak gitu ya. Nah, ini berbicara tentang osmosis di soal ini ya kan, karena melalui membran semipermeabel. Apa definisi osmosis? Perpindahan Dari hipotonis ke hipertonis. iya, apa yang pindah? Air. Air. Jadi perpindahan air atau pelarut dari yang gitu ya, hipotonis ke yang hiper, dari yang airnya banyak ke yang airnya sedikit. Berarti nanti yang pindah dari Y masuk ke X gitu ya. Nah, berarti Y-nya nanti berkurang, X-nya bertambah ya kan? Nah, maka yang mana yang tepat? Permukaan, larutan, yang mana? Yang X. X-nya X-nya bertambah ya kan? Karena larutan Y-nya bersifat hipotonis. Yang Jadi kalau ketemu soal seperti ini, tadi analisis dulu mana yang hipo, mana yang hiper. Terus ingat, osmosis itu perpindahan dari hipo ke hiper ya. Berarti nanti yang hiper airnya nanti akan bertambah gitu. Nanti kalian ingat juga nih osmosis yang ada di dua jenis sel ya, ada di sel hewan, ada di sel tumbuhan. Kalau di sel hewan karena nggak punya dinding sel ya, nanti akan pecah kalau dimasukin ke hipotonik. Apa contoh larutan hipotonik? Contoh larutan hipotonik apa? Yang airnya banyak, garamnya sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Ada yang tahu contohnya apa larutan hipotonik? NaCl. Kalau NaCl dia garam ya. Dia lebih ke isotonik mungkin ya. Jadi kalau hipotonik itu aquades. Aquades itu air murni kan? Ya. Nah, itu dia hipotonik tuh karena kadar garamnya sedikit. Atau tap water tuh ya, air keran gitu ya, itu termasuk hipotonik. Air murni. Betul, amidis juga tuh ya. Nah, disebut merek ya. Amidis tuh dia termasuk air yang hasil penyulingan, jadi mineralnya sedikit. Hipertonik ini seperti misalkan larutan garam, larutan gula gitu ya. Nah, kalau larutan isotonik apa larutan isotonik? Contohnya? Mizon. Ya, biasa minum ya. Jadi Maidon, Pocari Sweat gitu ya. Jadi minuman berion lah ya, yang banyak itu sekarang udah beredar mereknya berbagai macam. Kemudian juga ada di rumah sakit, kalau kita masuk rumah sakit, terus dia harus diinfus. Nah, larutan infus itu sifatnya isotonik. Kenapa harus isotonik? Ya bayangin kalau larutan infus sifatnya hipotonik, nanti sel-sel darahnya pada pecah ya kan? Atau larutan infus sifatnya hipertonik, nanti sel-sel darahnya jadi mengkerut atau frenasi. Jadi larutan infus itu harus isotonik. Terus kalau pada tumbuhan, dia tidak terlalu dampaknya nggak sampai pecah. Karena apa? Karena ada dinding sel. Jadi nanti istilahnya turgid. Terus kalau dia dimasukin ke larutan garam, dia dinding selnya nggak ikut mengkerut gitu ya. Yang berkerut hanya bagian dalamnya. Jadi disebutnya bukan krenasi, disebutnya plasmolisis ya. Perkembangan yang tepat dari bagian bunga menjadi buah. Nah, ini kemarin kita udah sempat nih bahas tentang buah. Ada yang namanya nih, ada 3 lingkar, ada 3 udah lama merahin ya. Ada ovulum. Ovulum apa artinya ovulum? Siapa yang tahu ovulum apa? Masih ingat? Ovulum bakal biji, betul. Kalau ovulum adalah bakal biji, berarti nanti jadi apa? Bakal buah. Namanya bakal biji, ya kan? Berarti nanti jadi apa? Biji. Namanya aja bakal biji kan, berarti jadi biji. Maka yang D ini udah jelas salah nih kan? Salah karena dia harusnya jadi biji, bukan jadi daun buah gitu ya. Terus nanti ada ovari. Ovari ini yang ngebungkus paling luar nih, atau biasa kalau satu paket nih kan kita biasa sebutnya dulu butik ya.
dari atas sampai bawah ini kan dulu kita sering sebutnya zaman SD putik nih. Nah sebenarnya inilah yang disebut karpel atau daun buah gitu ya. Nah nanti kalau bagian sininya doang, yang bagian di dekat ovulumnya ini namanya ovari. Ovari itu bakal buah. Berarti nanti ovari jadi apa? Buah. Nah, berarti kan biji jadi C salah gitu kan. Nah kemudian nih di dalam bakal biji ini kalau diperbesar di dalamnya nih ada seperti ini nih. Nah, jadi ada yang namanya pembungkusnya ovulum paling awal, namanya integumen. Kalau ovulum tadi bakal biji, jadi biji. Integumen ini pembungkusnya bakal biji, berarti jadi apa? Kulit biji. Jadi kulit biji, iya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B. Nah, kalau sepal itu kelopak nih ya. Kalau petal itu mahkota. Biasanya petal sama sepal itu nggak jadi buah. Biasanya nanti akan menghilang gitu kalau pada buah-buah yang sejati. Tapi ada juga yang namanya buah semu. Buah semu itu adalah buah yang dagingnya bukan berasal dari bakal buah. Contohnya seperti nangka. Pernah makan nangka kan ya? Pernah lihat buah nangka pasti kan? Nah, itu daging apa yang kita makan buah nangka itu sebenarnya adalah mahkota bunga yang berkembang jadi buah. Makanya nangka itu termasuk ke dalam nanti jenisnya buah semu gitu. Karena dia bukan berasal dari bakal buahnya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gimana? Kenapa mudut-mudut? Yang lain lancar? lancar Kak. Lancar. Lancar ya, oke. Yang ada coba nanti di live dulu, terus kemudian join lagi. Atau diupdate dulu mungkin Zoom-nya. Ada peristiwa eutrofikasi perairan di dekat di dekat kawasan pemukiman. Terjadi peningkatan populasi produsen. Nah, jadi eutrofikasi ini kita pernah bahas di materi ekologi atau bab ekosistem ya, ekologi ya. Nah, jadi eutrofikasi itu adalah peningkatan kesuburan perairan. Ya, jadi peningkatan kesuburan perairan akibat masuknya limbah anorganik. Jadi limbah-limbah pupuk, limbah irigasi, ya. Atau kita buang sampah-sampah anorganik ke dalam sungai, ke dalam danau. Nah, itu nanti bisa jadi nutrien bagi tumbuhan, air, bagi alga, bagi fitoplankton, sehingga nanti populasinya mereka produsen itu meledak gitu kan, atau terjadi blooming gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan banyak pakai oksigen untuk peristiwa dekomposisi. Nah, sehingga nanti yang terjadi adalah oksigen terlarutnya akan turun atau dissolve oksigennya dalam air itu sedikit gitu. Nah, sementara oksigen itu krusial, sangat dibutuhkan oleh biota air kan, sehingga nanti kalau kekurangan oksigen ya biota airnya akan mati. Nanti kalau mereka semua pada mati, mereka akan jatuh ke dasar, tenggelam gitu kan, nah, sehingga terjadi sedimentasi atau pendangkalan. Makanya nanti danau-danau yang mengalami eutrofikasi salah satu cirinya adalah danaunya dangkal gitu ya. Nah, jadi apa penyebabnya eutrofikasi yang menyebabkan populasi produsen meningkat? D. Ya, masukkan limbah anorganik, salah satunya seperti fosfat ya, yang D gitu. Bisa ya, itu tentang eutrofikasi ini ya gambarannya. Jadi nutriennya load up atau melimpah, alganya banyak, senang, happy, akhirnya mereka tumbuh, kemudian dekomposisinya nanti banyak, oksigen terlarutnya sedikit, biotanya kekurangan oksigen, biotanya mati, kemudian terjadi sedimentasi. Interaksi antar populasi itu kan berarti beda jenis ya kan. Nah, karena sumber daya, apa yang mereka lakukan ketika sumber dayanya sama? Berkompetisi. Iya, mereka akan bersaing untuk memperebutkan biasanya ya kan. Nah, kompetisi yang antar populasi atau beda jenis berarti yang mana? Yang D atau yang E? E. Yang interspesies atau interspesifik ya. Jadi misalkan sapi dengan kerbau memperebutkan makanan gitu. Kalau intra itu kalau yang satu jenis, sama-sama sapi, sama-sama kerbau gitu ya. Nah, nanti ingat lagi ya, macam-macam interaksi nih, ada netralisme. Kalau netralisme itu sebenarnya
tidak ada kaitan. Jadi masing-masing antar organisme ini nggak ada hubungannya sama sekali dan nggak ada pengaruhnya sama sekali. Misalkan kelinci dengan katak gitu kan, nggak ada hubungannya dan nggak ada pengaruhnya. Kemudian predasi, makan dan dimakan. Kompetisi persaingan, nanti persaingan ada yang sesama jenis, ada yang beda jenis. Kalau yang sesama jenis nanti biasanya ada perebutan pasangan juga. Kalau di beda jenis kan tidak mungkin ya memperebutkan pasangan. Kemudian kalau yang keempat, antibiosis. Nah, antibiosis ini menghambat makhluk hidup lain, jamur dengan bakteri misalkan, ya kan? Simbiosis ini berbicara tentang keuntungan, ya. Nah, ini mungkin tambahannya nih, karena mau kasih sedikit penjelasan tambahan, karena ini pernah jadi soal yang ditanyakan di UTBK ya, tentang resource partitioning. Jadi, resource partitioning itu adalah bagi-bagi sumber daya. Ketika suatu makhluk hidup itu berkompetisi, memperebutkan sumber daya, berarti kan mereka harus mengeluarkan energi mereka untuk bersaing, ya kan? Maka salah satu upayanya untuk meminimalisir pengeluaran energi mereka atau untuk meminimalisir persaingan tersebut, ada yang namanya nanti resource partitioning, bagi-bagi sumber daya, gitu, pembagian sumber daya. Jadi nanti bagi-bagi makanan atau bagi-bagi teritori, bagi-bagi wilayah. Nah, apa dampaknya? Kira-kira berarti kalau misalkan mereka berkompetisi saja, mereka memperebutkan, gitu ya. Mereka akan, kalau mereka menang, mereka dapat semuanya. Kalau mereka kalah, mereka nggak dapat sama sekali. Tapi dengan adanya resource partitioning, ya kan, nanti yang mereka dapatkan jadinya lebih sedikit atau jadi lebih banyak kalau bagi-bagi sumber daya berarti lebih sedikit, betul. Nah, nanti ini yang poinnya di sini nih sebenarnya. Jadi dengan adanya resource partitioning, ya, ini ada istilah yang pernah keluar nih di UTBK, di SIMAK UI juga pernah kalau nggak salah. Jadi tentang relung fundamental dan relung realisasi atau fundamental niche gitu ya tulisannya, dan realized niche gitu. Apa tuh relung fundamental dan apa tuh relung realisasi? Kalian bisa sampai catat ya. Jadi relung fundamental itu adalah zona wilayah mereka atau area tempat mereka di mana mereka bisa hidup tanpa adanya kompetitor. Contohnya yang bawah nih. Yang bawah ini, yang sebelah kanan ini ya. Nah, kalau nggak ada kompetitor, area hidupnya mereka itu luas, besar gitu kan. Tapi dengan adanya kompetitor, ya, nah, nanti akan adanya realized niche. Realized niche itu adalah daerah di mana mereka hidup karena adanya pesaing, sehingga nanti areanya jadi lebih sedikit gitu ya. Jadi ada fundamental niche ketika tidak ada kompetitor, dan ada realized niche atau relung realisasi ketika adanya kompetisi dan adanya bagi-bagi sumber daya, adanya resource partitioning ya. Terakhir dari soal ini, Patihan, struktur yang dapat ditemukan pada sel bakteri dan kalau sel bakteri kan berarti jenis selnya adalah apa? Apa jenis selnya bakteri? Lepidopteran. Jenis tipenya disebutnya sel apa? Uniseluler. Uniseluler. Ya, protista juga ada yang uniseluler. Ayo lebih spesifik. Prokaryotik. Iya, jadi yang mau kakak terangkan di prokaryotiknya ya. Jadi mereka itu tidak memiliki membran inti, ya kan? Karena mereka tidak memiliki membran inti, jadi inti selnya, dia tetap punya inti sel ya. Inti selnya disebut sebagai nukleoid gitu ya. Nah, kalau protista kan eukaryotik. Nanti protista ada yang mirip tumbuhan, alga, ada yang mirip hewan, protozoa. Berarti ada yang sel tumbuhan, ada yang sel hewan, ya kan? Nah, kalau mereka eukaryotik dia punya inti sel, sehingga nanti inti selnya disebutnya sebagai nukleus gitu ya. Nah, kemudian kalau struktur yang lainnya kita coba lihat kesamaannya. Kalau tadi kan salah satunya perbedaannya ya, nukleoid sama nukleus, walaupun sama-sama punya inti sel. Nah, perbedaannya adalah di ini apa namanya plasmid ya. Nah, kalau sel bakteri dia punya plasmid, DNA tambahan. Nah, jadi ada DNA sirkuler, DNA yang bentuknya melingkar.
itu namanya plasmid, hanya ada di bakteri. Tapi kalau si protista eukariotik, plasmid gitu. Nah, kalau kesamaan lainnya apa? Kesamaan lainnya sama-sama punya ribosom, ya kan? Sama-sama punya dinding sel. Kalau bakteri dinding selnya tadi katanya peptidoglikan, betul ya. Nah, kalau sel protista yang punya dinding sel adalah protista mirip tumbuhan, ya kan? Dia punya dinding sel, ada yang selulosa, ada yang pektin gitu ya, ada lignin dan lain-lain. Kalau sel protozoa dia nggak punya dinding sel. Kemudian kalau flagel untuk alat gerak, bakteri punya flagel ya, beberapa bakteri punya flagel. Kalau protista ada yang punya flagel nggak? Ada. Ada, apa namanya? Euglena contohnya, betul, flagellata ya kan. Nah terus apalagi ya kalau membran sel pasti semua sel punya sitoplasma itu ya, struktur dasar itu pasti semua sel punya ya. Nah, maka kesamaannya bakteri dan protista kecuali berarti yang tidak ada di keduanya adalah apa jawabannya berarti? Plasmid. Iya, plasmid yang D ya. Tuh, plasmid hanya ada di bakteri. Biasanya plasmid digunakan dalam rekayasa genetika, ya kan? Untuk apa tuh? Yang ingat? Plasmid kalau di rekayasa genetika sebagai apa fungsinya? Sebagai pembawa gen. Atau disebutnya apa kalau pembawa? Vektor. Iya, jadi kalau plasmid itu kalau di rekayasa genetika biasanya sebagai vektor atau pembawa gen yang akan direkayasa ya. Oke, itu untuk soal pelatihannya kita akan bahas TO-nya. Mungkin tidak akan semua terjawab ya. Nah, maksudnya tidak akan semua terbahas, jadi tidak masalah untuk TO-nya karena nanti kalian tetap dapat pembahasan tertulisnya. Yang TO kemarin juga di SIP kalau nggak salah katanya udah ada ya pembahasannya. Kalian lihat dan kalian bisa lihat ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Ya, hormon, karena hormon ini belum dibahas, mungkin kemarin-kemarin kita akan bahas nih ya. Hormon norepinefrin fungsinya apa ya kan? Adanya di medula adrenal. Apa itu adrenal? Kelenjar apa adrenal? Iya, at itu artinya atas, renal itu artinya ginjal, berarti adanya di atas ginjal atau dikenal dengan namanya kelenjar anak ginjal. Ya, nanti ada dua hormon, ada di medulanya tapi ya, yang ada di medula. Nih, kita lihat gambar adrenal. Adrenal itu sama kayak ginjal, jadi ada bagian korteks, bagian luar, ada bagian medula, bagian tengah, bagian dalam. Bagian korteks, bagian luar, ini berisi 3 hormon. Ada kortisol. Kortisol itu nanti mempengaruhi metabolisme glukosa. Ada aldosteron. Aldosteron ini mempengaruhi metabolisme mineral. Kemudian ada androgen. Androgen ini setipe sama testosteron. Jadi kalau ada cewek, tomboy, itu berarti dia kelebihan androgen di ginjal, di anak ginjalnya. Nah, kalau di medula itu ada adrenalin sama noradrenalin atau nama lainnya epinefrin dan norepinefrin. Jadi sama aja tuh ya, adrenalin nama lainnya epinefrin, noradrenalin nama lainnya norepinefrin, dan keduanya bekerja sinergis, bekerja sama gitu. Jadi bukan antagonis ya, mereka tuh bersama-sama bekerja. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah flight or fight. Jadi kalau mereka kadarnya rendah, kita akan nge-fly, kita akan relax, kita akan merasa sangat santai gitu. Tapi kalau kadar mereka tinggi, kita seolah-olah mau fight, bawaannya kayaknya tegang terus gitu ya, deg-degan terus, pernafasannya tinggi, denyut jantungnya cepat gitu. Nah, maka jawabannya berarti yang mana nih? Kemarin jawab apa kalian? Kalau yang C, ya, peningkatan frekuensi denyut jantung. Yang C betul ya. Jadi mereka hormon yang mempengaruhi kerja ini ya, pompa jantung, tekanan darah, aliran darah. Interaksi yang saling menguntungkan. Kemarin jawabannya apa kalian? Ada yang jawab E, oke. Ada yang jawab apa? Nah, kita lihat nih ya.
jamur sama urang dia parasit. Nah, jamurnya ini ternyata jamur-jamur yang bersifat parasit. Berarti yang A bukan ya, gitu. Kemudian paku bakteri dulu. Bakteri Bacillus thuringiensis ini pernah kita bahas. Dia itu kan bisa menghasilkan racun yang nanti dimanfaatin untuk tanaman tahan hama. Nah, jadi dia itu memang bersifat toksik gitu terhadap hama, terhadap serangga. Jadi berarti bukan mutualisme ya kan. Paku sama pohon, paku itu dia dapat untung, dapat tempat tinggal, tapi pohonnya nggak dapat apa-apa, maka disebutnya sebagai simbiosis komensalisme, berarti bukan. Nah, kalau cacing tanah ini dia membantu si akar tumbuhan, tapi si cacing tanah nih dapat manfaat nggak dari akar tumbuhan? Enggak, karena dia ketika dia di dalam tanah ya akan cari makanan sendiri kan, bukan dari akar tumbuhan ya. Jadi dia ini komensalisme ya, jadi bukan mutualisme. Nah, jawabannya berarti adalah yang D. Nah, apa itu zooxanthella? Zooxanthella itu alga. Jadi alga yang hidup di dalam terumbu karang. Nah, kalian kan melihat terumbu karang kan warna-warni itu ya. Jadi kenapa terumbu karang warna-warni itu karena di dalamnya ada si alga tersebut. Di dalam sel terumbu karang itu mereka hidup gitu. Jadi si alganya dapat tempat hidup, terumbu karangnya itu nanti dapat makanan karena alga kan bisa berfotosintesis gitu. Makanya nanti simbiosis mutualisme. Nah, kan di 2 tahun lalu di UTBK ada yang pernah siswa yang pernah cerita dia dapat soal katanya tentang si terumbu karang. Jadi terumbu karang itu kan solentrata ya. Nah, si terumbu karang ini dia dampaknya adalah ketika terjadi global warming, nanti air lautnya panas, maksud kata kan global warming itu iklim pemanasan global ya. Jadi air lautnya panas, nanti si zooxanthella-nya itu nggak suka, alga itu nggak suka kalau terlalu panas. Nanti alganya pergi. Nah, kalau alganya pergi nanti si terumbu karangnya akan mengalami yang namanya coral bleaching. Ada yang tahu coral bleaching apa? Pemutihan koral. Pemutihan karang, betul. Jadi pemutihan karang nanti si alganya pergi sehingga nanti karangnya warnanya jadi warna putih. Itu salah satu tanda bahwa fakta bahwa bumi kita memang sudah mengalami pemanasan global ya. Keterangan yang tepat mengenai bagian yang ditunjuk nomor 2, nomor 1 ini tudungnya ini kan jamur Basidiomycota ya, karena membentuk badan buah ya. Jadi yang biasa kita makan tuh, yang kita konsumsi jamur kuping, jamur kancing, jamur tiram gitu ya, itu jamur Basidiomycota. Nah, kalau Basidiomycota bagian tudungnya namanya basidiokarp. Carp itu artinya tudung, pembungkus gitu kan. Nah, bagian tudungnya nama basidiokarp. Terus nanti di bagian bawahnya yang kalau kalian lihat itu berserat-serat gitu ya. Nah, itu ada namanya basidium. Basidium itu adalah suatu sel yang berisi spora. Sel yang berisi spora. Jadi nanti di dalam basidium itu ada basidiospora nih. Ini di dalam basidium itu ada basidiospora. Basidiospora itu kan spora hasil perkawinan seksual ya kan. Nah, jadi kalau pada jamur kan dibagi menjadi 4 ya. Ada zygomycota yang spora seksualnya zygospora, ada ascomycota yang spora seksualnya ascospora, ada basidiomycota yang spora seksualnya basidiospora, ada diutromycota yang belum diketahui spora seksualnya apa gitu kan, atau fungi imperfecti gitu. Nah, nomor 3 ini adalah hifa. Hifa tuh sel-selnya dia, sel-selnya jamur karena bentuknya benang seperti filamen gitu ya. Nah, kalau keterangan nomor 2 itu kan berarti basidium tadi ya. Berarti basidium apa yang tepat jawabannya berarti? Nah, sekarang jawabannya kan kalau yang berbicara tentang spora antara C sama E gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah sporanya diploid apa haploid? Kalau spora biasanya N apa 2N? Haploid. Haploid, iya. Jadi yang namanya spora itu haploid ya. Jadi berarti yang C salah karena sporanya harusnya haploid. Nah, basidiospora tadi kan. Nah, basidiospora itu adalah spora seksual atau nama lainnya generatif dari perkawinan gitu. Kalau aseksual kan istilah lainnya vegetatif ya kan.
Ya nih daur hidupnya ya. Nanti diingat nih ada 2 hifa. Hifanya kawin, mating, jadi dengan cara plasmogami. Jadi tahap pertama dari perkawinannya jamur itu adalah tahap namanya plasmogami. Plasmogami itu artinya penggabungan sitoplasma. Dari plasmogami itu terbentuk hifa namanya dikariotik. Nah, jadi hasil dari plasmogami itu adanya hifa dikariotik. Setelah itu nanti terjadi tahap kariogami. Kariogami itu penggabungan inti. Hasil dari penggabungan inti adalah sel diploid, basidium tadi. Nah, jadi basidium itu hasil dari kariogami, diploid dia. Basidiumnya diploid 2N. Tapi di dalam basidium nanti itu sporanya mengalami meiosis sehingga tetap sporanya haploid karena dari basidium jadi namanya nanti basidiospora ya. Itu nanti dipelajari lagi yang jamur-jamur lainnya. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang variasi genetik. Apa jawaban kalian kemarin? PO, jawabnya yang mana? Yang A, akibat langsung dari seleksi alam. Oke, kita lihat ya. Jadi, yang namanya variasi genetik itu, dia muncul karena adanya seleksi alam, atau dari awal dia sudah ada? Di awal sudah ada. Dari awal sudah ada, oke. Jadi iya betul. Jadi analoginya tuh gini gampangnya. Kita ingat aja kasus jerapahnya Darwin. Jerapah leher panjang itu dari awal udah ada, memang leher panjang, atau dia baru muncul karena hasil evolusi? Dari awal Dari awal sudah ada. Maka yang namanya variasi itu dari awal sudah ada di dalam yang namanya populasi. Baru nanti masing-masing variasi-variasi tersebut akan diseleksi. Kalau variasinya itu dia adaptif, artinya bisa bertahan, nah maka dia nanti akan survive. Kalau variasinya dia tidak mampu bertahan atau menyesuaikan dengan lingkungannya, ya berarti nanti dia akan punah. Jadi jawaban yang tepat berarti yang mana? Yang C. Nih, harus terdapat di dalam populasi dan kemudian terjadi seleksi alam dalam populasi tersebut terhadap variasi-variasi tersebut. Ya, ingatnya kasus yang Darwin ya. Gitu. Salah satu dinamika sifat kromosom adalah pindah silang. Mana yang tepat tentang pindah silang? Nah, kalau menyebabkan variasi jumlahnya bukan karena pindah silang. Jumlah itu karena mutasi kromosom namanya non-disjunction, ya kan? Apa artinya non-disjunction? Gagal berpisah, jadi bukan karena pindah silang ya. Pindah silang terjadi pada meiosis 2, betul atau salah? Salah. Pindah silang itu terjadinya di profase 1, berarti adanya di meiosis 1 dan melibatkan pasangan kromosom apa? Homolog ya, bentuk tetrat ya kan. Nah, berarti jawabannya yang tepat yang mana? Pindah silang melibatkan kromosom homolog gitu. Jadi pindah silang terjadinya di kromosom homolog ya. Dan bukan hanya pada satu wilayah gen, dia pada satu area. Jadi banyak gennya yang bertukar. Sel-sel rambut adanya di mana sel-sel rambut? Ini tuh di telinga ya. Di sel-sel rambut itu adalah sel-sel yang terhubung dengan saraf. Makanya nanti dia disebutnya sebagai reseptor karena reseptor itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan saraf gitu ya. Nah, di mana dia adanya di jadi ini adalah koklea kalau dipotong, rumah sikut kalau dipotong dalamnya tuh seperti ini bentuknya. Dia tepatnya di bagian tengah sini. Nah, bagian tengah sini disebut sebagai organ korti ya. Jadi organ korti ini berisi sel-sel rambut yang langsung terhubung ke saraf-saraf auditori. Jadi jawabannya nomor ini adalah yang B ya. Kalau sakulus sama utriculus dia fungsinya untuk keseimbangan. Ya, mengatur keseimbangan ya. Kalau Malleus sama Stapes ini adalah tulang pendengaran ya. Ada 3 kan, Malleus, incus, kalau bahasa Indonesianya itu martil, landasan, sanggurdi gitu ya.
Ternyata di bawah ini yang tidak sesuai dengan ribosom bebas. Oke. Jadi ada 2 ribosom ya. Ini kayaknya soal tentang ribosom ini pernah keluar ya di semester kemarin. Jadi ribosom itu ada 2, ada yang bebas, yang di sitoplasma atau di sitosol, ada yang terikat. Kalau yang terikat itu dia nempel di retikulum endoplasma ya. Nah, kalau ribosom bebas ya yang ada di sitoplasma, dia ini menghasilkan protein-protein yang akan digunakan di dalam sel tersebut. Protein-protein yang akan digunakan oleh sel tersebut. Seperti misalkan enzim metabolisme. Enzim metabolisme itu dipakainya di dalam sel gitu. Sementara kalau ribosom yang terikat yang ada di RE, dia ini menghasilkan protein yang nantinya disekresikan, di packaging atau dikemas dan kemudian dikeluarkan. Ada yang jadi hormon ya kan, ada yang jadi enzim gitu ya, seperti itu. Nah, maka yang tidak sesuai kita lihat. Yang A menghasilkan enzim glikolisis. Glikolisis dipakainya di dalam sel atau di luar? Glikolisis di dalam, karena dia metabolisme ya kan, berarti benar gitu ya. Nah, adanya di tersuspensi di sitoplasma ribosom bebas itu betul ya kan. Strukturnya identik dengan ribosom yang terikat yang ada di RE. Ya, kalau ngomongin tentang strukturnya sama aja ya. Jadi tidak ada perbedaan struktur, hanya ada perbedaan letak dan perbedaan fungsinya. Berarti jawabannya D atau E? Tidak sesuai. Yang D. Yang D. Karena mencetak protein-protein yang akan dibawa keluar itu adalah tugas dari ribosom terikat yang ada di retikulum endoplasma kasar gitu ya. 68. Menurut hukum termodinamika ada namanya dalam fotosintesis itu oksidasi dan reduksi. Ya sebenarnya redoks itu nggak cuma di fotosintesis ya, di respirasi, di metabolisme ya, pokoknya itu ada namanya reaksi redoks. Pernyataan berikut yang benar, kecuali berarti yang salah gitu ya, yang salah. Nah ini kalian lebih jago lah ya sebenarnya daripada kakak, karena kan kalian belajar kimia tentang reduksi, oksidasi lebih sering gitu ya. Jadi nanti dalam fotosintesis itu ada reaksi dasar dari fotosintesis kan, CO2 plus H2O jadi glukosa jadi oksigen. Kemudian nanti ada juga pemecahan air ya kan. Nah, terus nanti ada juga pembentukan NADPH ya dengan reaksi sebagai berikut. Nah ini udah kakak buat nih ya apa saja. Kalau CO2 dia itu merupakan oksidan ya. Nah, dia itu merupakan oksidan. Karena apa? Karena dia nanti mengalami reduksi ya. Mengalami reduksi. Kemudian kalau H2O dia reduktan. Nah, kalau CO2-nya oksidan berarti nanti hasil pembentukan karbonnya yaitu si C6H12O2 O6-nya ini dia merupakan reduktannya ya. Jadi CO2-nya oksidan, C6H12O6-nya berarti reduktan. H2O-nya dia pemecahan air ya, dia reduktan. NADP plusnya oksidan sehingga nanti NADPH-nya berarti reduktan. Nah, berarti yang salah kecuali adalah yang mana tuh? Yang oksigen nih. Kenapa? Karena oksigen itu ya hasil fotosintesis gitu ya. Maksudnya dia dilepaskan, dia itu hanya sekedar dia bukan reduktan dan dia juga bukan oksidan ya. 69 persiapan pembelahan baru dimulai nih. Ada kata-kata di sini harus diperhatikan di kata-kata baru dimulai katanya. Baru dimulai pada saat G2 interfase. Betul atau salah? Interfasenya baru dimulai di G2 kan ada 3 tahap ya. G1, kemudian S, G2. Nah, yang namanya pembelahan sel itu kan kita mau membagi kromosom, kita mau membagi materi genetik. Berarti yang namanya persiapan itu dari awal, yaitu dari fase S-nya, yaitu ketika terjadinya sintesis atau duplikasi DNA gitu. Di sini udah di awal ini udah penentuannya. Nanti kalau selnya itu tidak akan membelah, dia nggak mau melakukan pembelahan gitu ya selnya. Jadi
Kalau selnya tidak akan membelah, itu nanti biasanya akan berhenti di fase G1 saja. Gitu. Jadi G1-nya terjadi tapi berhenti udah sampai G1. Sementara kalau dia akan mengalami pembelahan, nanti dilanjutkan dengan fase S, terjadi duplikasi DNA. Ya. Maka berarti pernyataan yang pertama benar atau salah? Salah. Salah. Karena harusnya sudah dimulai di di fase S ya, itu persiapan yaitu dengan duplikasi DNA. Tahap G2 adalah tahap yang dicirikan dengan penggandaan materi genetik. Betul atau salah? Salah. Mana? Harusnya di mana tadi? S. Fase S. Harusnya di fase S. Iya, berarti salah jawabannya error yang E ya. 70. Ketika densitas. Densitas itu apa artinya? Apa artinya densitas? Kepadatan, betul, density, kepadatan. Jadi kalau terjadi pertambahan populasi atau kepadatan populasinya meningkat, ada upaya-upaya untuk pengendalian. Salah satunya tadi tuh yang Kakak bahas tuh tadi, yang sebelumnya kita bahas tuh. Ada kompetisi nggak? Ada ya. Jelas. Tadi ketika populasinya bertambah, pasti spesies akan saling berkompetisi, spesies akan saling bersaing ya. Maka kalau satu betul, apalagi yang betul? 3. Jadi nanti kalau betul, ya nanti akan terjadi predasi, ada upaya makan dan dimakan gitu ya. Untuk mengatur keseimbangan ekosistem itu. Makanya apa hikmahnya ada cicak? Kan cicak kan ibarat kata kalau untuk manusia nggak ada manfaatnya ya, malah kalau bagi muslim boleh dibunuh gitu kan. Sunnah gitu, malah dapat pahala kalau kita bunuh cicak gitu kan. Nah, tapi apa manfaatnya sebenarnya cicak? Makan nyamuk. Iya, cicak itu fungsinya adalah mengontrol populasinya nyamuk. Jadi itu peranan dengan adanya predasi ya, dia mengontrol populasi gitu. Kemudian ada pembagian teritori. Kalau terlalu padat, ada, makanya yang tadi yang kita bahas ada namanya research partitioning, ada pembagian sumber daya, ada pembagian tempat, ada pembagian makanan gitu ya. Nah, terus yang keempat nih, apakah ada produksi limbah beracun untuk menghambat pertumbuhan yang lain? Ya ini ada yang dikenal dengan istilahnya tadi antibiosis ya, antara jamur dengan bakteri. Jamur bisa menghasilkan zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri ya kan. Nah itu metabolit sekunder gitu ya disebutnya. Jadi ini jawabannya berarti semuanya benar ya. 1, 2, 3, 4 akan terjadi apabila terjadi pertambahan populasi dalam suatu ekosistem. Aktivitas makhluk hidup berikut ini termasuk dalam bagian daur biogeokimia kecuali. Ngomongin biogeokimia itu berarti berbicara tentang daur unsur, ya kan? Nah, daur ulang unsur, komponen-komponen kimia. Berarti yang nggak ada kaitannya dengan daur unsur yang mana? Yang kadal gurun ya, betul, kadal gurun melakukan estivasi di musim panas ya. Jadi kalau nitrogen, kalau kadal gurun ini dia lebih ke adaptasi tingkah laku ya, bukan daur biogeokimia. Kalau nitrogen jelas unsur N. Kalau fotosintesis unsur apa? O2. Ya, O2, kemudian CO2, karbon ya. Karbon, air, hidrogen ya. Itu juga unsur-unsurnya. Thiobacillus sulfur berarti daur es gitu kan, daur sulfur. Dan moluska kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat itu zat kapur ya. Dia unsur CO3 berarti unsur, bisa kalsiumnya, bisa juga daur karbonnya di air di laut. Jadi kalau karbon kan identik, karbon dioksida kan identik dengan udara biasanya, tapi di air pun ada itu, dan nanti dia membentuk namanya kalsium karbonat. Metagenesis Marsilea crenata. Jadi Marsilea crenata itu adalah jenis paku sejati. Nama lainnya adalah semanggi ya. Ini pernah kemarin kita bahas ya di jenis-jenis paku ya kan, di review gitu ya. Nah, jadi sebagai paku sejati dia melakukan atau menghasilkan namanya heterospora, 2 jenis spora yang berbeda ukuran dan juga berbeda jenis kelamin. Kalau mikrospora nanti jadi apa? Kolonium apa? Jantan atau betina? Jantan. Kalau mikro jantan atau betina?
jadi protalium jantan atau mikroprotalium, menghasilkan sperma. Kalau megaspora atau makrospora berarti dia protalium betina atau megaprotalium, nanti menghasilkan ovum. Nah, yang berbicara tentang mikrospora dan makrospora itu adalah yang C sama yang E. Tapi yang C coba dilihat lagi. Mikrospora jadi protalium betina. Benar atau salah di sini? Salah ya kan? Karena harusnya tadi seperti yang kalian bilang tadi itu. Mikrospora harusnya jadi protalium jantan. Jadi makanya yang C salah. Berarti jawabannya adalah yang E gitu ya. Jadi nanti dari zigotnya jadi tumbuhan paku kan disebut sebagai sporofit ya kan. Sporofitnya nanti menghasilkan makrospora, yaitu makrospora itu spora betina. Sporanya nanti jadi protalium betina, makroprotalium, kemudian nanti menghasilkan archegonium atau alat kelamin betina gitu ya, alat kelamin. Nah, yang tidak sesuai tentang intestinum tendu itu usus halus ya. Nah, terjadi penyerapan air dalam jumlah besar, betul atau salah? Ada penyerapan air di usus intestinum tendu. Salah. Betul. Kalau nggak ada penyerapan air, berarti sari-sari makanan kalian diserap dalam bentuk apa? Serbuk. Enggak kan? Ya, jadi sari-sari makanan, glukosa, asam amino, asam lemak, gitu ya, itu diserap, ya, di usus halus tentunya dalam bentuk cairan, ya kan? Dia terlarut dengan air, gitu ya. Jadi penyerapan air itu justru malah paling banyak bukan di usus besar ya, tapi di lambung dan juga di usus halus, karena nanti di situ terjadi penyerapan makanan, gitu. Nah, kalau di usus besar itu nanti penyerapan airnya sifatnya tambahan untuk membentuk feses. Jadi di usus halus juga terjadi penyerapan air ya. Nah, berarti yang ini sesuai gitu kan. Nah, yang ditanyakan yang tidak sesuai. Enzim yang dihasilkan di usus halus bersifat basa, betul atau salah? Benar. Iya betul. Berarti tidak sesuai, berarti sesuai gitu kan. Nah, bagian yang terpanjang dibandingkan lambung, dibandingkan usus besar, dibandingkan kerongkongan, usus halus itu adalah yang terpanjang. Dia menyerap trigliserida dan disakarida. Betul atau salah? Salah. Trigliserida itu adalah lemak. Trigliserida itu adalah nama lain dari lemak. Lemak itu bisa langsung diserap nggak? Enggak. Itu nggak bisa langsung diserap, dia harus dipecah jadi asam lemak dan gliserol ya kan. Disakarida itu karbohidrat ya, contohnya seperti maltosa, kemudian sukrosa dan laktosa atau SML gitu ya. SML tuh sukrosa, maltosa, laktosa itu disakarida, itu harus dipecah dulu jadi monosakarida, jadi glukosa, jadi galaktosa gitu kan. Kemudian jadi satu lagi fruktosa itu monosakarida. Nah, yang bisa diserap sama usus halus itu hanya monosakarida atau yang disebut sebagai sari-sari makanan ya. Jadi jawabannya berarti adalah yang D itu ya. Nah, ini hormon ini nih ya, mungkin kalian baru dengar bahwa usus halus bisa menghasilkan hormon. Jadi usus halus itu termasuk ke dalam kelenjar, namanya kelenjar eksokrin plus kelenjar endokrin. Jadi kelenjar eksokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan enzim, endokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan hormon. Nanti selain usus halus yang berperan sebagai eksokrin dan endokrin, itu juga ada pankreas dan lambung. Jadi mereka juga bisa menghasilkan hormon ya, selain menghasilkan enzim. Nah, hormon yang dihasilkan oleh usus halus itu fungsinya nanti untuk membantu proses pencernaan yang ada di usus halus. Jadi usus halus itu tidak akan menghasilkan enzim-enzim kalau tidak ada hormon-hormon berikut ini gitu ya. Next, fungsi molekul membran yang benar, apa jawabannya? Kemarin jawab apa kalian? Apa? Yang mana? Iya, keluar jawabnya apa? Nggak apa-apa ya, coba. Apa nggak jawab? Jawab kan ya? Kayaknya kalau UTBK tidak ada sistem minus kan ya, jadi kalau nggak ada sistem minus mah dijawab aja ya. Jawabannya adalah yang B.
ya. Protein dapat berfungsi sebagai enzim dan biokatalisator. Ya, ini pernah kita bahas kemarin kan fungsi protein membran ya. Gitu. Hanyutan genetik atau genetic drift. Hanyutan genetik atau genetic drift ya. Manakah yang tepat? Jadi genetic drift itu ini udah pernah juga kita bahas kemarin bahwa dia ini adalah suatu fenomena di mana terjadinya perubahan frekuensi pada populasi kecil. Jadi dia peristiwanya itu adalah mikroevolusi ya. Dia mikroevolusi. Kemudian dengan adanya perubahan frekuensi tersebut, misalkan tadi bottleneck effect kemarin yang ada contohnya ya, bottleneck effect gitu kan. Nah, nanti yang tadinya beragam, yang tadinya variasinya banyak, variasinya heterogen, kalau kemarin di soal yang lalu kan kita dapat contohnya kasusnya tikus coklat dan putih gitu ya. Ketika terjadi genetic drift, itu nanti variasinya jadi lebih sedikit, jadi lebih berkurang, jadi lebih homogen. Jadi hanya tersisa yang tadinya coklat dan putih, jadi ada bencana alam, kemudian jadi hanya berwarna coklat, ya kan? Nah, itu adalah ya tentang genetic drift. Nah, maka yang tepat yang mana berarti? Hanya terjadi pada populasi besar, betul atau salah? Salah, dia mikroevolusi ya kan? Meningkatkan variasi genetik. Karena variasi genetiknya justru lebih sedikit ya kan. Memperhitungkan kekuatan alel, membicarakan tentang jadi kalau kemarin genetic drift pada bottleneck effect berbicara tentang dominan resesif enggak? Apakah yang kuat yang akan bertahan, yang tidak kuat yang akan punah? Enggak, yang namanya bencana alam nggak pilih ya kan? Kemudian bisa diperkirakan nggak tadi? Enggak. Artinya bisa diperkirakan? Nggak bisa diprediksi karena kita nggak tahu nanti yang mati siapa gitu kan. Dengan ada bencana alam itu kita nggak tahu yang mati siapa ya. Nah, jadi maka jawabannya adalah yang B, perubahan tidak memperhitungkan kekuatan alel, tidak memperhitungkan kekuatan gen gitu ya. Dalam penelitian menggunakan daging dijumpai adanya belatung. Setelah dikaji dengan teliti menghasilkan beberapa kesimpulan. Percobaannya siapa yang pakai belatung? Siapa ingat? Yang pakai daging belatung percobaan siapa tuh? Edi kak. Tokoh evolusi, tokoh teori asal usul kehidupan siapa? Profesor Redi. Iya, ini tokohnya Francisco Redi gitu kan. Nah, dia itu adalah pendukung teori biogenesis, ya kan? Berarti manakah kesimpulan yang tidak tepat tentang teori biogenesis yang nggak ada kaitannya sama teori biogenesis? Yang C kak. Yang C, omne cellula e cellula. Ini adalah teori asal usul teori sel, gitu ya, teori sel, teori tentang sel yang dicetuskan oleh Rudolf Virchow, dibacanya Virchow atau Virchow gitu lah ya, pokoknya Rudolf Virchow gitu ya. Itu dia teori sel, bukan teori asal usul kehidupan. Gitu. Virus baru dapat muncul menyebabkan penyakit baru yang virus baru tidak muncul melalui titik-titik. Oke, kemarin jawab apa kalian? Apa jawabannya? Bisa nggak muncul karena mutasi nggak virus baru? Bisa. Bisa banget ya kan? Bisa banget gitu ya. Perpindahan inang? Bisa. Bisa. Tapi contohnya ya ini COVID ya, yang inangnya awalnya katanya kelelawar ya, kemudian akhirnya bisa menyerang juga ke manusia gitu kan ya. Berarti kan yang B sama yang E ini kan sama aja nih ya. Nah, berarti kan salah tuh ya. C apa D berarti? D. Yang D. Jawabannya adalah yang D. Nah, ini ada yang dikenal dengan istilahnya virus laten. Apa itu virus laten? Virus laten itu adalah virus yang memang sudah ada di dalam tubuh. Jadi dia bukan virus baru. Dia adalah virus yang dormansi. Apa artinya dormansi? Istirahat. Jadi virusnya itu istirahat, tidur gitu lah ya. Tapi suatu saat dia akan bangun. Nah, contohnya apa? Seperti virus herpes. Virus herpes itu kalau orang kena herpes, dia sembuh dari herpes. Nah, itu nggak semua virusnya itu mati.
biasanya nanti ada beberapa partikel virus yang dia sifatnya laten, dia dorman. Nanti suatu saat dia bisa kambuh lagi kalau lingkungannya memungkinkan. Dijumpai hewan, ini gampang nih, kakinya 5 pasang, bernafasnya pakai insang. Nah, ini mah langsung kejawab ya. Apa jawabannya? Yang nafasnya pakai insang? Cuma satu nih. Kepiting, iya. Yang lainnya nafasnya pakai trakea. Kecoa pakai trakea, nyamuk, serangga juga kan. Nah, kaki 1000, Myriapoda juga pakai trakea. Kalau laba-laba itu nafasnya pakai paru-paru buku ya. Ini arthropoda, nanti diingat ya berdasarkan jumlah kakinya. 79, cacing ini adalah cacing Ascaris yang kemarin kita bahas kan. Nah, Ascaris lumbricoides. Yang jantan itu badannya kecil, nanti ujungnya ada bengkoknya. Yang betina badannya lebih besar. Nah, apa berarti upayanya? Yang tepat. Yang artinya dia bisa masuk berdasarkan makanya makanan yang tidak dicuci ya, jadi telur embrionya bisa masuk ya. Kalau tertelan bersama daging ikan, ini biasanya apa nih? Kalau yang dari ikan, dari ikan ini dia sama kayak siput air tawar kemarin inangnya, Fasciola hepatica. Apa? Cacing apa tuh? Temannya Fasciola hepatica. Cacing hati, ya dia cacing hati trematoda ya. Contohnya nama spesiesnya sebenarnya bukan Fasciola hepatica kalau pada ikan. Kalau pada ikan itu dia Clonorchis sinensis atau Schistosoma japonicum. Kalau yang menembus kulit apa? Cacing tambang. Cacing tambang, Ankylostoma duodenale kan. Kalau yang daging sapi? Cacing pita. Cacing apa? Cacing pita. Cacing pita, Taenia saginata, Taenia solium ya kan. Ini cacing apa? Nggak ada ya. Anopheles ini bukan penyebab karena cacing. Anopheles ini penyebab apa? Ada yang tahu? Plasmodium. Malaria. Nggak ada kaitannya sama cacing ya. Jadi jangan kejebak. Kalau yang karena cacing itu bukan Anopheles tapi nyamuk culex. Terakhir, ciri-ciri hutan tropis. Mana? Apa jawabannya? C. Nah, kita lihat ya. Kalau yang A, konifer. Kalau konifer apa? Taiga. Betul. Kalau suhunya ekstrim siang dan malam? Turun. Betul. Kelembabannya tinggi? Ya ini ya jawabannya adalah yang C. Kalau curah hujannya tidak merata, vegetasinya rumput, berarti apa? Diselingi pohon besar. Padang rumput. Savana bisa padang rumput ya, bisa padang rumput. Tapi kalau ada pohon-pohon besarnya biasanya sih savana ya. Tumbuhannya relatif kecil. Nah ini juga savana nih ya. Nah kalau suhunya dingin ya berarti bukan savana, tapi apa? Kalau suhunya dingin. Kalau suhunya berarti tundra. Iya kan tumbuhan kecil ya. Atau bisa seperti lumut gitu kan. Nah, kalau suhunya beku berarti tundra ya. Oke, itu pembahasan PO dan juga soal pelatihan kita alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf waktunya agak kelewat 5 menit. Demikian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan ke Kanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanita. Makasih, Kak. Sama. Makasih, Kak. Kanita nanti mohon bantuannya kirim PPT-nya ya Kak. Oh iya sih, nanti kirim ke kandidat ya. Ya, terima kasih ya Kak. Sama.